A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi azza wa jalla rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu wa barakallah ala nabiyyina wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa insyaallah alaina ummatihi alladhina istaqamu fi sunnatihi. Amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya dalam 6 masa, lalu ia bersemayam di atas arsy. Salawat, salam serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala semoga selalu tercurahkan kepada Nabi dan Rasul junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan insyaallah kepada kita sekalian selaku umat beliau yang selalu senantiasa istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amma ba'd. Kembali lagi bersama saya, Aryo Mogoginta, dari program studi manajemen dakwah semester 5 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu, teman-teman. Saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Rahmatan lil Alamin. Teman-teman yang beragama Islam ya, pasti sudah tidak asing lagi dengan phrase Rahmatan lil Alamin ini. Bagi teman-teman yang belum tahu, kalimat Rahmatan lil Alamin ini berasal dari salah satu ayat dalam Al-Quran, yakni surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, seluruh alam. Sekarang teman-teman timbul pertanyaan, persoalannya seperti apa sih rahmat bagi seluruh alam ini? Rahmat ini, kata rahmat itu sendiri teman-teman berasal dari bahasa Arab, yakni rahim. Rahmat itu pun sebenarnya bahasa Arab, namun kata dasarnya adalah rahim, yang artinya kasih, yang artinya cinta, yang artinya sayang ya. Rahmat ya. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut ya, di mana Allah mengutus Rasulullah Muhammad untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Seperti apa rahmat bagi seluruh alam tersebut, teman-teman? Dan bagaimana cara menjadi rahmat bagi seluruh alam? Nah, sekarang teman-teman, apabila kita melihat sejarah bagaimana dakwah Islam dilakukan ya, bagaimana dakwah Islam dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah Islam memiliki sejarah yang sangat berliku-liku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diembankan sebuah tanggung jawab besar untuk membawa perdamaian kepada seluruh umat manusia. Tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa perdamaian, menyebarkan rahmat kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh alam. Misi ini merupakan misi yang sangat mulia, misi yang sangat besar ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat beliau untuk tidak menyerah dalam dakwah Islam ini. Mungkin teman-teman, menyebarkan agama Islam di zaman dulu itu mungkin tidak seperti zaman sekarang. Di zaman dulu Rasulullah bersama umat Islam menerima banyak sekali penolakan, menerima banyak sekali pertentangan dari berbagai pihak. Ada pihak yang ingin
memboikot umat Islam, ada pihak yang ingin menjatuhkan umat Islam dengan berbagai cara. Nah, bahkan di masa awal, jika teman-teman tahu sejarahnya, di masa awal Islam didakwahkan, yakni di Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama umat Muslim itu mendapatkan banyak penolakan dari masyarakat lokal, sehingga beliau bersama umat Islam harus berhijrah ke Madinah dan melanjutkan dakwah mereka di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkecil hati, tidak pernah merasa down, ya, dan tidak pernah menyerah dalam menyebarkan agama Islam ini. Bahkan setelah mendapatkan banyak sekali penolakan, mendapatkan banyak sekali boikot dari penduduk Makkah pada saat itu, sehingga mereka harus berpindah ke Madinah dan melanjutkan dakwah mereka di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama umat Muslim tidak pernah menyerah dalam menyebarkan dakwah Islam. Bahkan teman-teman, seperti yang kita tahu, di zaman dahulu itu sangat identik dengan peperangan, karena bangsa-bangsa pada saat itu saling menaklukkan. Bangsa-bangsa pada saat itu saling mengambil wilayah, ya. Maka sering terjadi peperangan antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya untuk memperebutkan wilayah, ya, dan saling menaklukkan, saling menjatuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama umat Muslim yang masih sedikit pada saat itu tentunya membutuhkan perjuangan yang lebih nyata, perjuangan yang lebih besar lagi dalam mempertahankan agama Islam ini. Berbeda dengan zaman sekarang, di mana agama Islam telah tersebar ke seluruh dunia. Pada zaman tersebut, umat Islam belum keluar dari Jazirah Arab, dan Rasulullah harus memimpin umat Islam untuk mempertahankan agama ini, untuk mempertahankan dakwah ini. Sehingga karena itulah Rasulullah dan umat Muslim pada saat itu menerima perintah dari Allah untuk berperang, yakni untuk membela, yakni untuk melawan mereka yang ingin menaklukkan agama Islam. Mengapa? Sebab umat Islam yang masih sedikit tidak boleh habis, tidak boleh dibantai habis oleh umat lain, oleh pihak-pihak lain, bangsa-bangsa lain. Mengapa? Karena misi yang besar ini, membawa perdamaian kepada seluruh dunia, menyebarkan rahmat kepada seluruh dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sadar bahwa misi yang besar ini tidak bisa gagal, sangat tidak bisa gagal. Sebab apabila umat Islam dibantai habis pada masa itu, maka gagallah penyebaran rahmat ke seluruh alam ini. Maka hal ini tidak boleh terjadi, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umat beliau untuk tidak pernah menyerah dalam mendakwahkan agama Islam ini, dalam menyebarkan rahmat Islam ini. Maka tentu teman-teman, kewajiban untuk menyebarkan rahmat Islam ini dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga hari ini tidak berubah, walaupun keadaan pada hari ini telah berubah, telah berbeda dengan zaman dahulu. Kewajiban untuk menyebarkan agama Islam, kewajiban untuk mendakwahkan rahmat ini kepada seluruh alam tidak berubah. Dan kitalah sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkewajiban, yang bertanggung jawab untuk menjalankan, untuk meneruskan dakwah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Mengapa? Karena itulah inti dari ajaran Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian. Islam adalah agama yang mengajarkan belas kasihan. Islam adalah sebuah agama yang mengajarkan kebaikan, keindahan, sama seperti agama lain. Islam, nama Islam tersebut pun diambil dari dua kata dalam bahasa Arab. Yang pertama, silm, yang berarti penyerahan diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, salam, yang berarti kedamaian, yang berarti kesejahteraan, yang berarti keselamatan. Salam. Bahkan hanya untuk salam, hanya untuk sapaan sehari-hari pun, seorang muslim diinstruksikan oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan Assalamualaikum, salam atasmu, kedamaian atasmu, peace be upon you, kesejahteraan bagimu, keselamatan bagimu. Sapaan sehari-hari, sapaan seorang hari-hari
sapaan sehari-hari seorang muslim pun diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk doa kepada orang lain agar bisa selamat, agar bisa sejahtera, agar bisa damai. Itulah inti dari agama Islam, teman-teman. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, bagi seluruh alam, bagi seluruh umat manusia. Tentulah ini adalah misi yang besar, teman-teman. Dan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanggung jawab untuk meneruskan misi membawa perdamaian tersebut, misi menyebarkan rahmat tersebut kepada seluruh alam semesta. Sayang jika kita lihat ada orang yang ingin menyampaikan dakwah, mendakwahkan agama Islam namun dengan cara-cara yang tidak disetujui oleh ajaran Islam, ya. Yang cara-cara yang tidak dipandang baik oleh agama Islam, teman-teman. Ada orang yang berdakwah dengan cara menyebarkan kebencian. Ada orang yang berdakwah dengan cara menjatuhkan satu pihak, satu individu, satu kelompok. Ada orang yang mendakwahkan dengan cara yang salah, teman-teman. Dalam mendakwahkan agama Islam, dalam menyebarkan rahmat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Sekarang kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah berdakwah? Apakah kita sudah menyampaikan dakwah Islam ini? Dan apabila sudah, apakah sudahkah kita menyampaikan agama Islam ini dengan hikmah dan pengajaran yang baik? Ataukah selama ini kita mencoba menyampaikan agama Islam ini dengan cara yang salah? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan agama Islam dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Rasulullah berdakwah dengan banyak cara, teman-teman. Rasulullah berdakwah dengan akhlak, ya. Rasulullah berdakwah dengan kata-kata, Rasulullah berdakwah dengan perbuatan. Banyak cara yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah Islam, untuk menyebarkan rahmat Islam kepada dunia, kepada masyarakat. Setiap orang memiliki pemahaman, setiap orang memiliki pikiran yang berbeda-beda. Maka tidak bisa kita pastikan bahwa setelah kita menyampaikan dakwah Islam, mereka akan menerima. Apa yang harus kita lakukan setelah kita menyampaikan dakwah dengan hikmah dan pengajaran yang baik, lalu dakwah tersebut tidak diterima, mereka tidak menerima Islam sebagai agama mereka, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kafirun ayat 6, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fid din, tidak boleh ada paksaan dalam beragama, sebab hidayah menjadi kehendak Allah, namun dakwah menjadi tanggung jawab dan tugas kita sebagai umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam tersebut. Itulah inti dari agama Islam, teman-teman. Agama Islam bukanlah sebuah agama yang disebarkan dengan pedang. Bukanlah sebuah agama yang mengajarkan terorisme, bukan sebuah agama yang mengajarkan kekerasan. Islam adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Mungkin orang-orang tidak akan menerima agama Islam. Mungkin orang-orang akan menunjukkan penolakan, akan memberikan penolakan, pertentangan terhadap agama Islam. Maka jika kamu tidak bisa memberikan rahmat tersebut kepada orang lain, jadilah rahmat tersebut. Cerminkanlah sifat agama Islam kepada orang-orang tersebut. Karena begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah beliau. Banyak orang yang menerima agama Islam, banyak orang yang tidak juga menerima agama Islam di dakwah beliau, dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun seperti apa sifat Rasulullah kepada
umat muslim dan umat yang bukan muslim. Rasulullah memperlakukan mereka semua dengan sama, dengan selevel, sederajat, equally. Everyone equal to each other. Semua diperlakukan dengan sama oleh Rasulullah, yaitu dengan apa? Dengan rahmat. Rasulullah menyuapi seorang wanita tua Yahudi, teman-teman. Yahudi, wanita tua buta Yahudi. Rasulullah menyuapi. Setiap Rasulullah memberinya makan, ia selalu mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan ini itu hal-hal yang tidak baik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah lakukan? Mungkin hanya dengan selevel keimanan, mungkin hanya dengan keimanan dan kesabaran dengan tingkat yang rendah seperti kita pada umumnya, teman-teman, mungkin kita akan langsung menampar orang seperti itu. Namun apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan? Beliau terus memberi makan setiap harinya kepada wanita tua Yahudi tersebut. Itulah inti dari ajaran agama Islam, teman-teman. Itulah rahmat yang harus disebarkan kepada seluruh dunia, seluruh alam, teman-teman, seluruh umat manusia. Rahmat Islam, rahmat iman. Dan apabila manusia tidak menerima rahmat tersebut, jadilah rahmat tersebut, teman-teman. Sebab agama Islam ini indah sekali, teman-teman. Agama Islam ini merupakan nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang manusia. Ia memberikannya kepada siapa yang ia kehendaki. Tidak semua orang, teman-teman, sekali lagi tidak semua orang dapat agama Islam. Tidak semua orang dapat rahmat Islam ini. Maka tugas kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebarkan rahmat Islam ini. Dan apabila kita tidak bisa sebarkan rahmat ini kepada orang lain, jadilah rahmat tersebut. Dan cerminkan Islam kepada seluruh manusia yang engkau lihat di setiap hari. Mungkin itu saja, teman-teman, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun perbuatan. Sebab kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Dan saya sebagai manusia hanya memiliki kekurangan. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.